atau mewakili, dan yang kami hormati pembina Halisa Ibu Hajah Jumedah. Kebetulan beliau nggak hadir, ada halangan. Dan Kak Ubay, penerus bunda yang kami hormati, dan Ketua Majelis Taklim Halisa Ibu Uja Surantina SPD yang kami hormati, dan para penasehat-penasehat yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu, yang mohon maaf, yang kami hormati. Dan Ibu Ketua Majelis Taklim Al Muhajirin Ibu Ratni yang kami hormati. Ibu-ibu, kami sebagai pengurus Majelis Taklim Halisa mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al Muhajirin yang telah bersedia kesempatan. Mudah-mudahan amal baik ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dijadikanlah amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari ibu sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikasih rezeki yang halal berkah ibadah dunia dan akhiratnya, dikasih keturunan cucu-cucu kita yang soleh dan solehah, berguna nusa bangsa serta agama. Ibu-ibu, mari kita sama-sama kita mendengarkan tausiah Ibu Al-Mukarramah Ibu Hajah Badliah Samsudin, dengarkan baik-baik ya Bu. Nah, hidup adalah pilihan. Mau sungguh-sungguh atau mau santai, mau jadi orang sukses atau mau jadi orang yang gagal. Allah membuat apa? Kaidah sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini oleh kita. Coba ulang ya, Bu. Apa Bu artinya tadi? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Apa? Ada dua kantong snack. Ya. Mangga koordinator siapin tolong ya snacknya ya. Artinya apa Bu? Boleh nyontek, yang penting nyontek di HP-nya. Mangga. Boleh dengan suara jelas. Barang siapa? Masya Allah. Cerdik pandainya banyak. Karena yang jawab banyak, olehnya nggak jadi. Nah, Paman Zuhziha 'anil nar. Ini standar sukses. Sukses berpikir akhirat. Diulang ya Bu. Sukses berpikir akhirat. Siapa yang diselamatkan Allah dari neraka? Wa udkhilal jannah. Lihat bahasanya. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan, bukan masuk ya, dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, faqad faz, maka dia beruntung. Ya, jadi ukuran sukses itu sekarang kita sudah buat petanya. Saya sukses itu di mana ya? Di dunia kah apa di akhirat? Ya, kita pengen sukses di dunia apa di akhirat, Bu? Akhirat. Dua-duanya, Bu. Akhirat di dunia hasanah. Wakil akhirati. Nah, maka tadi ujungnya wakilna. Karena konsep kita itu hasanatnya lebih banyak daripada jangan sampai masuk neraka. Ya, jadi sukses dunia untuk sukses Akhirat. Jangan sampai sukses dunia berhenti dengan kematian. Namun dari Allah telah menganugerahi kita keimanan ini adalah modal amal kita. Maka jangan sampai kita tidak menghargai keimanan kita dengan menyanyiakan diri kita sebagai seorang muslim. Ibu sekalian yang berbahagia, Ibu masih di sini? Masih. Ya, Ibu kalau mau pulang boleh. Ya, jadi berarti kita harus berbekal. Yang sudah wafat telah pergi dengan amal solehnya. Ya Bu ya, tinggallah kita ini. Maka ada seorang ulama melihat seorang yang ditinggal oleh yang dicintainya, ibunya, anaknya, suaminya. Dia bertanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih dengan kepergian orang yang kau cintai? Sungguh dia telah pergi dengan amal solehnya. Tinggallah kita ini, apakah kita bisa wafat dalam keadaan syahid? Ya, saya ingat Bunda itu ngobrol sama Bu Rina, ya pernah sakit ya waktu COVID itu ya, kita jadi was-was juga kan. Bunda sehat ya, sehat gitu ya. Ya
Masya Allah ya, banyak yang punya komorbid ini, punya peluang. Terus jawab begini, ya apalagi nih yang kita tunggu-tunggu selain syahid, jadi breathing ya. Mudah-mudahan sakit beliau menjadi pembersih dosa-dosanya sehingga beliau tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya dengan sakitnya ya. Nah, jadi Ibu, kita lahir ini karena telah bersaksi kepada Allah. Hidup kita ini adalah persaksian kepada Allah, dan diharapkan sampai akhir hayat kita masih bersaksi la ilaha illallah. Itu dia. Ya. Akhir hayat kita masih tetap bersaksi la ilaha illallah. Ya. Jadi berbekal yang sudah wafat telah pergi dengan amalnya, tinggallah kita merenung, memikir dan berbuat. Merenung, memikirkan dan berbuat. Apa yang harus kita bekalkan? Ya, ini oleh-oleh yang kedua. Yang pertama, tentu saja adalah amal soleh. Bersegera melakukan kebaikan. Amal soleh itu apa itu? Yang mendekatkan kita kepada Allah, yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena soleh itu harus dua arah, bukan soleh saja kepada Allah, hablum minallah, tetapi hablum minannasnya buruk. Seorang sahabiat dilaporkan oleh sahabat Rasulullah, saya punya tetangga emak-emak, ya, bagus ibadahnya, qiyamul lailnya, tilawahnya, sedekahnya dan seterusnya, tapi lisannya buruk sama tetangganya. Ibu, ukuran iman kita kepada Allah dan hari akhir adalah baik buruknya hubungan kita dengan tetangga, dengan tamu, dan penjagaan lisan kita. Kemudian kita taubat dari mendengar yang gak perlu. Makanya ada doanya dalam surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar surah berapa? Mbak, tadi ujian ya. Surah Az-Zumar surah berapa, Mbak? Ya. Surah Az-Zumar, apa doanya? Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku hanya mendengar yang baik-baik dan mengikuti yang lebih baik. Kalau nggak baik jangan didengerin, apalagi ikut nimbrung. Ya benar tuh Bu, saya juga tahu itu. Waduh, ya itu berhentilah, berhenti. Mari melihat yang nggak pantas, yang nggak semestinya kita lihat, mari kita berhenti. Apalagi tangan kita ini, ya Bu ya, sumbernya banyak sekali. Sekarang mulut mungkin tidak berbicara, hari ini wakilnya bisa jempol. Ya, kan gitu ya. Baik, kita bertobat dari apa Ibu? Ya, menjaga hak-hak saudara kita, menjaga nama baik saudara kita, menjaga rahasia saudara kita. Kita tidak kepo dengan urusan orang lain. Kita menghargai apa yang mereka miliki, bahwa itu adalah karunia Allah, tanpa mencela, tanpa merendahkan. Demikian pula kita tidak merasa bangga dengan apa yang kita miliki, tanpa merasa lebih dan seterusnya, karena semua itu adalah pemberian karunia ujian Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan, saling toleransi, saling membuka kebaikan-kebaikan, memberi peluang kebaikan. Berhentilah dari apa Ibu? Tidak selektif dalam makan. Ini penting. Ya, hati-hati dengan makanan. Ya, ada bocoran dari BP POM. Ada bocoran dari BP POM. Ini ibu-ibu, uti-uti perlu tahu, kita semua yang banyak di dapur ya Bu ya. Hati-hati dengan makanan olahan, nggak nakut-nakutin, tetapi untuk berhati-hati. Ada banyak perusahaan produk olahan yang tidak mau bersertifikasi dugaannya iya, gitu ya. Jadi kalau belum jelas halalnya, nah ini semua. Jadi bertobat, apa yang menjadi hubungan kita dengan Allah, apa yang menjadi hubungan kita dengan sesama manusia, dikurangi. Bismillah, Allah kita mampu, dan juga untuk kebutuhan kita minimalkan supaya lebih banyak kita lepaskan, namanya infak. Baik, berbahagia. Terakhir kita berdoa.